Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast bersama dengan saya Maureen Mempo. Bersama saya Ferdi. Dan kali ini kita sudah kehadiran dua orang narasumber, dua orang mahasiswi sebagai perwakilan dari tim kampus ini dan dari juga kampus. fakultas dan juga kampus. Nah, ini mau membahas mengenai apa pojok literasi untuk negeri untuk Indonesia. Ya, itu temannya. Jadi Tribuners, sebagai informasi awal sebelum kenal, mereka ini sedang mengikuti satu program menarik, yaitu kegiatan yang berada di Mitra ya. Di Mitra, dan ini mereka perwakilan, ini ada satu kelompok 12 orang dan ada juga teman-teman yang hadir di sini, tapi dipercayakan mereka berdua ini sebagai narasumber atau juru bicaranya. Mungkin mau perkenalkan diri ya, dulu. silakan dulu mungkin perkenalkan diri dulu ya. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Christine Embong Bulan, biasa dipanggil Itin. Saat ini saya adalah mahasiswa aktif program studi matematika di tahun ketiga. Oke. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Alia Melinda Johanis, biasa dipanggil Alia. Saat ini sebagai mahasiswa aktif di program studi matematika Universitas Samratulangi. Oke. Jadi ya, ini semua lulus kuliahnya di Unsrat, jurusan matematika. Nah, gimana ini kabarnya ini mahasiswa? Tuhan saya sehat kuat. Kita teringat lagi kembali masih seperti mahasiswa dulu ya. Oke. Sehat-sehat ini ya. Tuhan sehat. Aman ya tempatnya di sana ya, tempat turun kegiatan ya. Iya, Aman. Oke. Berarti yang datang ke sini ini siapa-siapa ini? Ada 6 orang. 6 orang. Ada saya sendiri, Christina, ada Alia, ada Rogelio, ada Paulus, Shiva, Vinda, Brenda, Geraldi. Oh, support sistem, berarti mereka ditemani untuk memberikan support kepada mereka. Karena kan terjunnya juga tim. Ya, tim. Nah, ini sebagai ketua. Itin sebagai ketua. Mungkin Ren, alangkah bagusnya mereka menjelaskan dulu. Tadi kita sudah buka kan sebenarnya ini kegiatan apa yang kalian sampai dituntut sekitar 5 bulan ya. Sekitar 5 bulan berada di Mitra untuk mengikuti kegiatan ini. Silakan Tim dulu menjelaskan. Oke, jadi program yang sementara kami jalankan ini adalah program PPKO atau Program Penguatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa, yang dimana kegiatan ini adalah salah satu program Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan. Jadi ini merupakan salah satu wadah bagi organisasi mahasiswa sendiri untuk melakukan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat. Itu, Kak. Oke. Nah, untuk kegiatan ini berarti yang buat dari kementerian. Iya, kementerian betul. Langsung ya, di bawah fakultas tentunya ya. Ini fakultas yang mewadahi, atau kalau di Unsrat sendiri ini ada apa enggak? Kalau KKT kan biasa ada UPT-nya. Kalau ini sendiri apa yang mewadahi? Langsung dari Unsrat. Oke, langsung dari Unsrat berarti kalau yang tim kalian ini utusan dari jurusan dan juga fakultas. Iya, Kak, betul. Oke. Ada berapa tim yang turun di sana? Untuk tim yang lolos di Universitas Samratulangi ada 10 tim dan 5 diantaranya dari Fakultas MIPA, Kak. Oke. Jadi kalau untuk dari program ini sendiri kan dari kementerian ya. Untuk kalau misalkan untuk dari temanya itu dipilih sendiri atau bagaimana? Kalau untuk temanya itu pilih sendiri, Kak. Kebetulan kami mengambil topik desa cerdas, Kak. Desa cerdas. Oh, desa cerdas. Nah, tepatnya ini di desa mana? Kalau di Mitra kan besar. Ini kalian dapat ini diminta atau dipercayakan atau usul ini di desa mana kalian turun saat ini? Untuk tempatnya sendiri itu usulan dari tim sendiri itu di Desa Mangkit, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kak. Oke, mungkin Alia boleh dijelaskan sedikit di kegiatan di sana yang dilakukan oleh teman-teman sendiri seperti apa aktivitasnya? Aktivitasnya dalam 5 pojok literasi itu ada 3 pojok yang dibangun secara fisik, bangunan baru, dan untuk 2 diantaranya itu difasilitasi oleh SD Negeri Mangkit. Jadi ada satu ruangan yang diberikan sekat, itu akan ada 2 pojok, teknologika dan zona kreatif. Sebagai tambahan untuk
melengkapi 5 pojok literasi itu. Oke, mungkin dijelaskan dulu 5 pojok literasi itu apa ini aja. apa sebenarnya? Ada zona kreatif, teknologika, serambi statistika, investasi inovatif, dan sudut medika. Oke, jadi kalian bentuk program ini ya, namanya 5 pojok literasi. Nah, yang tadi yang sudah disebut ya, berarti ada beberapa itu yang dibuat di sana, ada 5 ini, yang ini sudah jalan sebenarnya, ini program ini sudah ya, sementara jalannya. Dari 5 program ini, kalau boleh tahu gimana respon masyarakat sendiri ketika kalian mencetuskan program ini, karena ini kan bagi masyarakat apa sebenarnya ini kan, kalau kalian mahasiswa kan mungkin biasa berhadapan dengan yang tadi sudah disebutkan, tapi kalau masyarakat kan, untuk mau ajak masyarakat kan bagi kita itu kan satu tantangan ya, karena ini hal yang baru. Gimana penyerapan programnya ini kepada masyarakat? Jadi sebelum melakukan program ini, itu dari tim sendiri datang turun langsung ke lapangan untuk survei. Jadi kami bertanya apa kira-kira permasalahan yang terjadi di Desa Mangkit ini. Jadi kami mengambil solusi, untuk topik desa cerdas ini cocok untuk Desa Mangkit, dan dari masyarakat sendiri sangat kooperatif dan menyambut dengan sangat baik. Terbukti dari pelaksanaan program ini, masyarakat Desa Mangkit itu selalu hadir melebihi target. Jadi untuk target setiap pojok literasi sendiri kan itu minimal 20 peserta untuk setiap pojok literasi. Nah, kemudian masyarakat yang hadir itu selalu melebihi target. Dan juga untuk selama bertempat tinggal di sana, masyarakat juga memberikan swadaya berupa pasir untuk pembangunan pojok literasi ataupun semen. Ada juga memberikan bantuan untuk mengangkut batu, bahkan untuk posko selama di sana itu juga fasilitas dari masyarakat gratis. Oh, luar biasa ya swadaya masyarakat ya Ren di sana ya. Berarti ini ada pembangunan fisik berarti ya. Kalau dulu ya, kalau kita cerita sedikit ya, kalau dulu waktu zamannya kita ke Tamatan Unsra juga, waktu dulu KKT itu aturannya itu tidak bisa pembangunan fisik. Jadi kalau ada 2 program, ada tematik, ada non tematik. Nah, itu kita hanya fokus kepada pengembangan saja, seperti belajar, memberikan pelajaran, terus juga ya bersih-bersih. Untuk pembangunan fisik itu tidak bisa, karena satu, kenapa pembangunan fisik tidak bisa? Karena berhalangan dengan dana. Nah, ini pertanyaannya, ini dananya ini dari mana? Itu coba silakan. Jadi kan Kak, di sini ada seleksi administrasi dan seleksi wawancara. Jika yang lolos 2 tahap itu akan didanai. Dan kebetulan tim kami didanai sebanyak 35.500.000. Terus dari PT juga memberikan sebesar 2 juta untuk program. Berarti untuk pembangunan fisik itu dikelola dari situ semua. Atau ada penggalangan dana lagi dari, maksudnya untuk mandiri begitu? Iya, mungkin. Selain bantuan masyarakat tadi itu ya. Kalau masyarakat kan pasti bantu ya. Tadi kita bilang bawa semen, bawa pasir, itu kan lebih dari cukup. Atau ada pencarian dana sendiri? Atau cukup? Sudah cukup? Kalau untuk sponsor ada sih Kak, menjalankan sponsor, tapi lebih ke berupa bantuan buku begitu Kak. Karena kan pojok literasi juga butuh bahan bacaan. Oke. Menarik ya. Dibantu ya banyak ya. Jadi itu 30 lebih ya, 35 juta ya. 35 juta itu cukup itu? Puji Tuhan cukup sih Kak. Itu dibagi dengan makan? Tidak Kak. Tidak ya. Itu makannya itu dari mana kalau? Dari kami sendiri. Dari biaya pribadi. Tapi kadang juga ada swadaya. Swadaya masyarakat juga banyak. Berarti memang responnya positif ya, bukan? Bisa dibilang dari dari kita lihat Ren, penerimaan masyarakat dengan memberi bantuan dan lain sebagainya, berarti masyarakat tentunya mendukung ya. Tapi untuk program ini sebelumnya itu di tahun-tahun sebelumnya sudah pernah ada atau baru ini? Kalau program ini sendiri Unsrat baru ikut kedua kali yang ini, tapi dari himpunan matematika sendiri ini pertama kali ikut Kak. Oke. Nah, tentunya berarti Ren ada tantangan ya bagi mereka ya. Nah, sebenarnya apa tantangan yang kalian hadapi di lapangan? Kan kalau yang kita tahu ya,
memang desa di sana ya. Iya. Nah, ini teman-teman 11 ini yang baru ini, aduh kita pengalaman baru dan pasti kau tahu pasti bangun pagi kan. Tidak mungkin bangun jam 11 jam 10 kan. Kalau di kos udah dosen nanti masuk kan jam 11 jam 10 nggak tidur dulu. Kalau di sana siapa yang suka biasa aja kasih bangun. Dan harusnya cepat bangun ini. Kalau bangun sih Kak, semua pasang alarm. Kebetulan juga kan di sana posko tinggal dengan tuan rumah. Kadang tuan rumah bangunkan sesekali. Tapi lebih sering bangun pakai alarm sih Kak. Siapa yang paling terlambat bangun? Yang paling terlambat bangun. Harus dipaksa-paksa ini. Ada yang terlambat bangun? Enggak ada sih. Rajin berarti semua ya. Karena bagi tugas. Bagi tugasnya. Jadi kalau nggak ada tugas, sebentar mau dapat kan dievaluasi. Itu pembagian tugasnya bagaimana tuh? Kalau pembagian tugas Kak, itu kan kebetulan juga ada capaian-capaian. Jadi luaran-luarannya ada beberapa, jadi ada 12 orang dalam tim. Itu masing-masing dibagi, misalnya ini yang isi logbook mingguan ada 2 orang, yang ada kan juga membuat buku refleksi. Itu untuk penanggung jawabnya ada 2 orang. Jadi dibagi-bagi penanggung jawab, tapi untuk pelaksanaannya itu melaksanakan bersama-sama sih Kak. Semua terlibat ya untuk pelaksanaannya. Mungkin itu tantangannya tadi. Kak masih penasaran itu tantangannya kalian itu. Memanage waktu sih Kak. Manage waktu. Beda dengan menjalankan kuliah di biasanya Kak. Hal ini kan terjun langsung ke masyarakat. Terus teman-teman juga harus menyesuaikan diri dengan kultur di sana. Bangun pagi-pagi sekali gitu. Terus kan kalau di kota mungkin orang baku-baku cuek tuh Kak, mau lewat-lewat. Kalau di desa kan mau baku apa menyapa selamat pagi, selamat. Nah, ini tergabung di tim itu pilih sendiri atau ditentukan begitu dalam satu tim? Yang 12 orang ini. 12 orang. Kalau untuk pembentukan tim itu dibentuk oleh Ormawa sih Kak. Kemudian tim kami ini ada juga 2 orang dari Prodi Farmasi, jadi kolaborasi 2 program studi Kak. Karena memang ketentuannya program ini adalah kolaborasi beberapa Ormawa Kak. Setidaknya 2. Berarti sebelumnya ini kalian tidak saling kenal, maksudnya? Kalau misalkan yang tim di matematika itu memang saling kenal, soalnya kan satu angkatan. Kemudian yang lain kan juga itu di Ormawa sudah memang mengenal Kak, sudah saling kenal. Biasa ya berorganisasi ya, sering ketemu ya. Sudah pasti kenal, saling kenal. Oke. Nah, Kak ingin tanya juga terkait dengan peran pemerintah di sana. Tadi kan masyarakat tentunya membantu, memberikan swadaya dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk peran pemerintah sendiri itu seperti apa di sana? Apakah juga seperti tadi memberikan bantuan atau membantu dalam segi apa? Kalau untuk pemerintah, khususnya pemerintah Desa Mangkit, itu sangat kooperatif dalam pelaksanaan tim kami, karena yang menggerakkan masyarakat kan otomatis dari pemerintah. Misalnya melaksanakan bakti sosial. Jadi pemerintah itu sangat berperan aktif dalam menggerakkan masyarakat. Jadi kemudian juga yang swadaya itu yang kayak pasir, semen itu dari pemerintah juga sebagian. Kemudian juga setiap hari Senin itu kan diadakan apel akbar. Nah, di situ pasti dari pemerintah selalu mengevaluasi kinerja. Jadi menurut kami itu sangat berguna untuk mencapai capaian kami. Selain kolaborasi dengan pemerintah, mungkin ada komunitas di situ, atau tadi sempat bilang dari sponsor buku itu dari mana begitu? Untuk kerjasama ada beberapa instansi sih Kak. Untuk yang salah satu pojok kan ada yang pojok investasi inovatif. Itu kolaborasi dengan Bursa Efek Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara dan juga Philips Sekuritas. Nah, kalau untuk yang Serambi Statistika itu kan fokusnya untuk statistika juga sesuai namanya. Itu kolaborasi dengan BPS Minahasa Selatan Kak. Kemudian untuk literasi kesehatan yang sudut medika itu kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Minahasa Tenggara, dan karena ini programnya kan terkait literasi juga Kak, kan ya Kak. Itu kolaborasi dengan Dinas Pendidikan di Minahasa Tenggara juga Kak. Jadi memang
lengkap ya, kalian punya ada sponsor dari pemerintah juga, dari berbagai instansi juga ya. Oke. Kak ingin tanya, ini berarti sudah jalan 1 bulan lebih ya? Iya. 1 bulan lebih berarti sampai masih ada berapa lama lagi? Masih berapa lama ini jalannya? Programnya dari Juni sampai 30 Oktober Kak. Jadi masih ada 2 bulan lebih. Masih ada 2 bulan lebih. Iya Kak. Nah, gimana respon anak-anak muda di sana? Karena kita tahu bersama pasti, oh ini ada orang baru ini datang di desanya kita. Gimana responnya anak-anak di sana? Terutama anak mudanya, anak mudanya. Ya. Responnya sangat kooperatif seperti yang dikatakan oleh Christina. Dorong juga sering ikut serta dalam kerja bakti. Jadi pembangunan pojok itu ada kerja bakti dengan masyarakat, bahkan Karang Taruna. Nah, di situ dorong turut serta bahkan sampai 2 kali dorong ikut serta dalam pembangunan pojok. Oke, pembangunan fisik ya itu pembangunan fisik, sampai juga dengan penyusunan struktur kan di dalam 5 pojok literasi itu nantinya akan berkelanjutan. Nah, di tiap pojok itu ada kepengurusannya, ada ketua dan anggota. Nah, telah dibentuk juga dan semuanya itu adalah dari Karang Taruna, baik ketua maupun anggotanya. Oke, dari daerah di situ ya, dari anak muda di situ. Berarti memang penting juga ini program harus berkelanjutan ya, bukan cuma habis di situ ya programnya. Berarti untuk pembangunan fisik di desa itu apa yang kalian bangun tadi? Kalau pembangunan fisik yang 3 pojok tadi yang dibangun secara fisik sih Kak. Kemudian yang 2 itu seperti yang Alia bilang itu dari SD memberikan ruangan, kemudian nanti dibuatkan sekatnya di meja. Nah, itu yang fisik itu apa yang dibangun? Kalau fisik dibuat bangunannya Kak. Bangunan apa ini? Itu sebagai pusat informasi Kak. Oh, sebagai pusat informasi. Iya, oke, ini informasi maksudnya apa? Website atau apa? Baca atau apa? Selain jadi media untuk membaca, di sini kan juga untuk setiap pojok literasi berbeda-beda sasaran. Misalnya yang literasi teknologi lebih ke guru dan juga pelajar. Tapi jika ada masyarakat yang ingin atau turut serta belajar, boleh datang langsung ke pojok literasi tersebut. Oh, berarti ini ada bangunannya. Jadi nanti ditaruh di situ, ada buku juga ditaruh situ. Ada buku. Jadi kalau nanti siapa yang suka baca berarti boleh datang di situ. Iya Kak, terbuka untuk umum. Oh, wah luar biasa ya. Luar biasa ya. Kak sarankan coba apa deh kalau buku coba berkolaborasi dengan Gramedia. Iya, sarankan coba. Kalau Gramedia itu selama ini terbuka dengan program seperti itu, nanti boleh nanti coba tanya nanti Kak. Ada ya, kebetulan Gramedia juga bagian dari kita ya, dari Tribun. Nanti boleh, kita tahu Gramedia selama ini bantu-bantu kalau ada teman-teman yang memang butuh buku. Lalu juga kita sempat koordinasi, mereka kasih bukunya itu, lalu kita sampai 2 dos itu bukunya itu dikasih. Boleh nanti, yang penting nanti koordinasi. Selesai ini aja kita koordinasi. Terima kasih. Sponsor saya. Iya, mesti sponsor karena Gramedia itu banyak buku. Waktu lalu kita buat kegiatan, ada Mas GM-nya itu Mas Ido namanya. Mas Ido bantu kasih 2 dos itu kita bawa ke. Apalagi ini untuk masyarakat, pasti mereka akan support kerja pasti mereka. Yang penting nanti kita komunikasi aja. Nah, ini kan ke depan masih kurang lebih masih ada 2 bulan. Nah, itu apa rencananya atau agenda yang akan dilakukan di sana? Untuk agenda Kak, seperti yang tadi masih menyusun luaran-luaran berupa buku, jurnal dan lain-lain. Itu kan untuk luaran dari program. Kemudian kalau untuk pelaksanaan program sendiri, karena pembangunan fisik sudah hampir rampung. Jadi sekarang sudah sementara memberikan edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat Kak. Penyuluhan terkait apa ini? Terkait dari 5 pojok literasi tadi. Misalnya yang investasi berarti memberikan edukasi terkait saham, reksadana, terkait literasi keuangan Kak. Ini biasa pesertanya kenanya ke mana? Ke masyarakat umum atau ada khususnya ke pemerintah? Yang setiap pojok itu punya sasaran tersendiri. Sasarannya. Iya. Kalau yang ini yang untuk apa? Yang tadi yang investasi itu ke? Kalau investasi lebih ke anak muda dan masyarakat, tetapi untuk pelajar SD SMP juga dikenalkan investasi yang mini, yang masih dasar seperti menabung dan. Oke.
Kalau kesehatan tentunya kepada masyarakat ya di sana ya. Okay. Nah, ini kan program secara nasional ya di beberapa kampus di seluruh Indonesia. Nah, ini kedepannya step berikutnya itu akan kemana teman-teman ya, ini? Tepatnya goalnya ini kemana sebenarnya? Kalau untuk harapan dari tim sendiri, tujuan dari program ini pasti menuju abdi daya di Bali, Kak. Untuk semoga pelaksanaan program ini sukses dan boleh mewakili Unsrat untuk ke abdi daya di Bali. Seberapa apa ya? Yakin. Seberapa yakin kalian? Puji Ayo, Tuhan. teman-teman dengar yang di luar. Mungkin 90. Oke. 90%. Sangat Dari yakin kalian berarti. 99. Karena terang juga sudah memberi diri untuk mengusahakan ini, terang yakin pasti bisa. Oke. Nah, selain itu tujuan goalnya ke sana. Nah, harapannya untuk programnya yang dilaksanakan di desa atau di daerah itu kan tadi sempat bilang berkelanjutan, supaya berkelanjutan. Nah, itu harapan ke depan dari teman-teman seperti apa untuk program ini? Kan sudah dibangun sedemikian rupa, terus jangan sampai kan nanti tidak jalan atau setelah ditinggalkan sudah terbengkalai begitu. Nah, dari teman-teman seperti apa? Kalau secara pribadi, Kak, sesuai dengan judul subproposal kami, implementasi optimalisasi sumber daya manusia dalam bentuk implementasi media pojok literasi. Jadi mungkin harapan semoga program ini dapat memberdayakan masyarakat, dapat diterima dengan baik dan nantinya akan berkelanjutan. Oke. Mungkin kerja sama juga dengan pemerintah karena ini nanti kalian berangkat dari desa dan akan lanjut ke kampus. Kan ini harus dilanjutkan ya. Berarti nanti mungkin itu akan dibahas ya dengan pemerintah untuk tentunya diserahkan ke pemerintah ya untuk melanjutkan itu ya, untuk apa ya, program yang sudah kalian laksanakan itu ya. Oke. Menarik. Oke, mungkin terkait dengan kegiatan kalian kan tadi juga kita sudah bincang-bincang sedikit. Ini kan memberi diri juga, dan ini mungkin juga tanggung jawab. Sebenarnya apa ya effortnya bagi kalian atau keuntungan bagi kalian yang bisa didapat di kampus atau kampus berikan, yang tadi juga sempat katanya kita ini dihitung 24 SKS ya kalau tidak salah ya. Itu gimana? Boleh dijelaskan? Untuk kebijakan kampus sendiri sebagai bentuk dukungan terkait program ini, jadi dari kampus memberikan free konversi 20 SKS, kemudian bebas KKT, jadi totalnya 24 SKS, Kak. Jadi tidak perlu lagi ke KKT? Iya, Kak, sudah bebas KKT. Oke, langsung lulus ya, nilai A. Sudah ada SK-nya. Oh, sudah ada SK-nya juga. Sudah bebas KKT. Oke. Bebas KKT. Tapi kalian sedih tidak kalau tidak ikut KKT? Tidak, Kak. Oh, tidak. Karena ini juga hitungannya sudah hitungan KKT. Oh iya, sudah hitung KKT ya. Memang karena memang programnya itu seperti KKT ya, pengabdian kepada masyarakat, kerja, harus kuras otak, kuras tenaga ya. Tapi itu keuntungannya ya. Ya, belum ada dapat jodoh di sana? Lama kalau masalah gini, kenapa katanya itu KKT ada loh yang cinlok loh. Ada tuh yang cinlok. Nah, kalau di sana Kak ingin tanya, ada nggak yang cinlok di sana? Yang cinlok nggak ada sih. Oh, nggak ada, berarti setia semua. Duluan baru ke lokasi. Kalau dia ini kan memang kalau di sana orang sana yang ditanya ini yang datang ini. Yang datang ini kan biasa kan pasti pemuda-pemuda, karena kita ada, kalau kita ada dulu itu. KKT ini tunangan ini. Tapi karena memang orang baru ya, yang setia akan kalah dengan yang selalu ada. Oke, intermezzo itu ya. Nah, ini kan sudah membahas mengenai program teman-teman. Ini kan sudah dengar juga harapan dari teman-teman. Ya, betul. Nah, mungkin ada pesan khusus dari teman-teman untuk, mungkin juga ada sesama mahasiswa juga yang punya tergerak untuk apa ya, sama-sama punya upaya untuk memajukan literasi di daerah masing-masing terlebih khusus. Apa kiat-kiatnya dari teman-teman? Untuk kalau memberikan mungkin kalau dari kami untuk memajukan potensi-potensi yang ada di daerah lokal,
tipsnya itu jangan membatasi diri sih Kak untuk mengeksplor dunia luar, karena kan dengan memberi diri juga potensi-potensi yang ada di daerah sendiri itu boleh tergali dan tidak menjadi potensi yang tersembunyi Kak. Mungkin itu sih kalau dari saya sendiri Kak. Kalau Alia gimana? Mengenal situasi sih Kak. Apa yang kurang itu yang ditambah, apa yang mungkin perlu dikembangkan itu yang lebih ditingkatkan. Oke, nah terima kasih sudah sharing mengenai programnya yang tentunya inspiratif. Ya betul. Kita juga berharap bisa menang ya, bisa menang dan bisa mewakili goalsnya. Ya bisa mewakili Unsrat sampai ke Bali ya, dan bisa membawa piagam tentunya ya. Oke. Nanti salam juga ya kepada masyarakat. Mungkin ada yang ingin disampaikan dulu terakhir ya kepada masyarakat di Mitra sana di desa yang kalian. Silakan. Ya, silakan. Pertama mengucapkan terima kasih karena sudah menerima Alia teman-teman tim PPK Ormawa dengan sangat baik, jujur sangat terharu. Karena sebagai penduduk Mangkit responnya sangat bagus ya. Oke, ya dari ketua. Kalau dari saya sendiri sama seperti Alia, pasti dari saya sendiri mengucapkan banyak terima kasih untuk support dan bantuan-bantuan yang diberikan, karena tanpa bantuan dari masyarakat dan pemerintah sendiri, kami dari tim pasti tidak bisa melaksanakan program ini sendiri. Jadi terima kasih banyak baik bagi pemerintah di Desa Mangkit dan juga masyarakat. Oke, terima kasih Iti. Kita tunggu kabar baiknya, semoga lulus. Sukses, semangat terus. Dan bisa kembali lagi. Masih ada 2 bulan. Ya, masih ada 2 bulan lagi. Tetap semangat ya. Oke, terima kasih Tribuners sudah menyaksikan podcast kita saat ini. Sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya.